Jadi untuk attack saya directly tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa attack JDT. Lalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Kalau di Malaysia ini orang diagung-agungkan, dihormat-hormatin, gua bilang ini orang PA. Mohon maaf untuk warga Malaysia nih. Kenapa gua bilang PA? Pemilik JDT sindir orang yang sedang di New York soal sanksi FIFA kepada Malaysia. Wah, ini udah nggak benar nih guys. Yanto dengan Presiden FIFA itu adalah upaya sabotase sepak bola Malaysia. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kita. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kontroversi terbaru, tuduhan sabotase terhadap Indonesia oleh sebagian netizen Malaysia terkait sanksi FIFA terhadap tim nasional Malaysia. Mari kita telah fakta, reaksi publik, dan pembelajaran dari kasus ini. Beberapa waktu lalu, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasinya terkait pemalsuan dokumen. Sanksi yang dijatuhkan berupa larangan pemain, denda, serta potensi pembatalan hasil pertandingan apabila pemain ilegal ikut bermain. Usai pengumuman ini, sebagian netizen Malaysia mengaitkan sanksi tersebut dengan sabotase dari pihak luar, dan tak sedikit yang menyebut Indonesia sebagai pihak yang berada di balik itu. Beberapa akun di media sosial memunculkan narasi bahwa ada entitas luar yang mencoba mensabotase Malaysia, dan mereka menyebut Indonesia sebagai kandidat yang terdampak dan terseret. Misalnya, akun baik dari platform X maupun Instagram menyandingkan foto Ketua PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai bukti koneksi yang dicurigai. Reaksi dari netizen Indonesia pun beragam, sebagian mengecam tuduhan itu sebagai fitnah, sebagai menurut klarifikasi, dan sebagian lagi mengajak agar masyarakat bersikap rasional dalam menyikapi isu ini. Dari kejadian ini apa sih yang bisa kita catat? Yang pertama, kebutuhan bukti. Tuduhan sabotase adalah klaim serius tanpa bukti konkret, dokumen, investigasi independen. Tuduhan tersebut tetaplah spekulasi. Yang kedua, sensitivitas hubungan bilateral. Indonesia dan Malaysia memiliki relasi ekonomi, budaya, serta olahraga yang intens. Tuduhan semacam ini bisa memperkeruh suasana publik. Yang ketiga, peran media dan netizen. Media sosial dan media massa bisa mempercepat penyebaran narasi benar atau tidak. Penting bagi penonton untuk selalu memeriksa sumber berita. Yang keempat, dampak reputasi. Tuduhan tanpa dasar bisa merusak reputasi individu, institusi, atau hubungan antar negara. Yang selanjutnya yaitu etika bermedia sosial. Menyebarkan klaim tanpa verifikasi bisa jatuh ke dalam hoaks atau fitnah yang bisa punya konsekuensi hukum dan sosial. Mohon maaf untuk warga Malaysia nih. Kenapa gue bilang PA? Dia nyinggung-nyinggung ketua kami, Erick Thohir, di X akun sosialnya. Masalahnya adalah federasi kalian yang kena ban dari FIFA dengan 7 pemain dengan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain. Ngapain lu nyinggung-nyinggung? Jadi buat TMG, jangan sok-sok gaul lu. Di negara lu hormatin negara gua, kebakalan lu. Di negara gua di Indonesia lu hanya segini kecil. Nggak usah belagu, nggak usah banyak gaya. Nih kalian baca nih. Kita lihat nih. Who was in New York? Banyak orang di New York, nggak Erick Thohir doang. Jadi karena Erick Thohir kemarin di New York, lu seolah-olah beropini Indonesia, Federasi Indonesia itu ini negara lu, Federasi Persepak Bola lu, gila lu, tolol. Pemilik JDT sindir orang yang sedang di New York soal sanksi FIFA kepada Malaysia. Wah, ini udah nggak benar nih guys. Yaps, dimana bos JDT TMJ ini buka suara tuduh ada pihak yang ingin sabotase dan tidak ingin Malaysia maju. Tapi masalahnya kok sampai menyinggung orang-orang yang ada di New York? Maksudnya apa ini? Apakah yang dimaksud bos JDT ini adalah Pak Prabowo yang memang sempat bertemu dengan Presiden FIFA di New York? Ya elah, ngapain juga ngurusin Malaysia? Ngapain juga lah presiden kita?
ngurusin hal-hal seperti ini. Astagfirullah, nggak ada untungnya. Dan bukan hanya itu, foto Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA pun turut diupload mengenai berita sanksi yang didapat oleh Malaysia. Yap, sudah seharusnya Pak Erick Thohir meluruskan dan menegaskan bahwasanya pihak Indonesia tidak ada yang menyabotase atau berniat menghalangi timnas Malaysia untuk maju. Karena jika berita ini dibiarkan oleh PSSI, takutnya kedepannya akan jadi makin kemana-mana dan PSSI harus memberi pernyataan tegas kepada Malaysia. Aduh, kocak sih. Kalau menurut kalian gimana, guys? Mantan Kapolri Ultras Malaysia mengatakan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA itu adalah upaya sabotase sepak bola Malaysia. Gak punya otak, sumpah. Kalian yang salah, gak usah fitnah bapak gua Prabowo. Lagian Prabowo di New York lagi datang ke acaranya PBB. Ngapain juga ngurusin sepak bola lu? Urusan negara kita aja masih ruwet. Astaga, gini ya, kalau kalian nih Malaysia denger nih, kalau kalian merasa gak bersalah, buktikan saja gak bersalah, gak usah sok-sokan sabotase ini, itu buktiin aja. Buktiin itu, ada bandingnya, ada sidangnya, itu ikuti aja jalannya, gak usah koar-koar nuding sini sana sono. Dan kalian juga harus tahu yang laporin kalian itu Vietnam, bukan Indonesia. Dan meskipun yang laporinnya itu siapa aja, yang tetap salah itu yang masukkan dokumen, bukan yang melaporkan. Pakai otaknya, pakai. Malaysia terkena sanksi FIFA, netizen negeri jiran malah tuduh Indonesia jadi dalang sabotase. Ya, terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entiti luar negara dengan berusaha untuk sabotasi pasukan kebangsaan karena bimbang dengan kebangkitan harimau Malaya. Entiti-entiti tersebut kelihatan rapat dengan puncak kepemimpinan tertinggi FIFA. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah beberapa komentar dari netizen Malaysia yang menganggap Indonesia yang menyebabkan timnas Malaysia dan 7 pemainnya di banned FIFA. Kalian bisa baca-baca sendiri komentarnya. Ini komentarnya sangat-sangat tidak masuk akal. Ini netizen Malaysia iri apa kenapa ke timnas Indonesia? Ya pastinya iri dong, masa Indonesia mau masuk Piala Dunia, negara sebelah tidak iri? Pastinya iri. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di komentar. Terima kasih. Breaking news, guys. Ada info nih. Presiden FAM akhirnya buka suara. Hukuman kepada FAM bukti duit standar FIFA. Biar ngirisain rakyat Malaysia yang nyalahin pihak lain aja. Dan katanya lagi-lagi ya, ada entiti luar yang terlibat mempengaruhi keputusan FIFA. Dan katanya nih, UAS in New York lagi-lagi nyalahin gitu kan, nyalahin pihak luar dari Malaysia gitu kan. Udahlah, simple. Kalau emang terbukti nggak bersalah, tinggal tunjukin aja dokumen-dokumennya gitu loh. Nah, tinggal nunjukin dokumen kayak gini nih, profilnya jelas, keturunan-keturunannya jelas gitu loh. Jadi kalau emang jelas ya nggak bakal FIFA ngejatuhin hukuman gitu kan. Jadi ya sekali lagi buat Malaysia nih ya, yang sabar dah ya, harus bayar denda 7,3 miliar dan ke-7 pemainnya diskors lagi tuh selama 1 tahun nggak boleh bermain sepak bola. Aduh. Setelah diduga resmi memasukkan dokumen 7 pemain warisannya guys ya, negara tangga berjasa kuning Malaysia malah memfitnah Indonesia telah melaporkan ke FIFA. Buset dah guys. Waduh cuy, jujur gue sebagai penyokong Malaysia number 1 Indonesia guys ya, kecewa melihat berita seperti ini guys. Malah guys ya, gue sebagai orang Indonesia pun mendukung agar bangkit bersama-sama cuy. Cuman guys, netizen dari Malaysia berbondong-bondong menyalahkan Indonesia guys. Katanya guys ya, kata netizen Malaysia, Indonesia menyabotase Malaysia cuy. Nih guys ya, gara-gara foto Pak Prabowo kita dan juga Presiden FIFA temu guys ya, malah semakin berian statement guys ya bahwa Indonesia yang menyabotase FAM. Padahal guys ya, Indonesia itu udah lama banget nggak ketemu Malaysia guys. Malah kemarin terakhir rivalnya itu ada Vietnam cuy. Tapi kenapa Indonesia yang dituduh cuy? Kita harus banggakan kan, pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Kesimpulan dan pesan edukatif. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa di dunia digital, klaim besar pun bisa dengan cepat menyebar, namun bukan berarti otomatis benar.
Sebagai penonton atau pengguna media sosial, kita punya tanggung jawab moral memverifikasi informasi, tidak ikut menyebar rumor tanpa dasar, dan menjaga sikap rasional. Di sisi hubungan antar negara, konflik narasi seperti ini jangan sampai mengganggu kerjasama di bidang lain, misalnya cultural, olahraga, ekonomi. Itulah pembahasan kita tentang tuduhan sabotase terhadap Indonesia oleh sebagian netizen Malaysia dalam konteks sanksi FIFA. Semoga video ini bisa membantu kamu lebih paham latar belakangnya dan mendorong agar kita semua lebih hati-hati dalam menyikapi berita di media sosial. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis dan tetap bijak.